Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita serukan bahwa Yesus dahsyat.
masih siap, mari kita berlompat untuk memuji namanya. Pujilah
memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang diberitakan ini dapat tertabur dalam hati kami Bapa, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki iman yang lebih kuat dari sebelumnya Bapa. Inilah kami Bapa, biarlah kami selalu Kau pakai menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Dalam nama-Mu kami semua berdoa. Haleluya. Shalom teman-teman, selamat siang. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman di rumah saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat dan selalu fit ya teman-teman. Tetap semangat, tetap berkarya dimanapun teman-teman berada, walaupun social distancing dan PSBB ini semakin lama. Tapi kita harus tetap berkarya dan semangat, tetap tebarkan sukacita kalian lewat media sosial kalian, dan berbagilah hal-hal positif yang sebanyak-banyaknya biar orang lain juga terberkati. Oke, jadi judul renungan minggu ini adalah After Running and Winning. Oke, jadi kenapa sih judulnya itu After Running and Winning? Nah, itu sempat terbersit di pikiranku. Jadi, apa sih yang akan dilakukan oleh seorang pelari ketika ia sudah berlari jauh dan bahkan meraih kemenangan? Apa dia akan berpuas diri? Apa dia akan tetap berlatih? Atau dia akan santai-santai saja? Bagaimana? Nah, dalam kehidupan Kristiani, orang Kristen itu diibaratkan sebagai seorang pelari. Apa sih maksudnya? Nah, pelari itu kan dia terus berlari, apapun rintangannya dia akan terus berlari. Nah, di situ sebagai orang Kristen kita juga sama. Apapun rintangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi saat ini, yang perlu kita lakukan adalah berlari dan menuju tujuan kita, yaitu kemenangan. Nah, ketika seorang pelari itu meraih kemenangan, dia akan disebut sebagai pemenang. Sama seperti kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan ketika kita belum meraih kemenangan itu, kita akan tetap disebut sebagai pemenang. Kenapa sih? Karena Tuhan itu sumber kemenangan, jadi bagaimana enggak kita disebut sebagai pemenang. Namun, pasti ada kan di antara teman-teman yang mungkin mikir, kayaknya aku nggak merasa aku memenangkan apapun, atau aku melakukan ini, melakukan itu. Nah, sebenarnya yang dilakukan pemenang itu nggak harus dalam perlombaan besar ketika dia meraih hadiah, trofi, atau apapun yang berupa materi. Nah, pemenang itu dalam kehidupan Kristiani bisa diibaratkan ketika kita menang menghadapi masalah kita, menghadapi diri sendiri, menghadapi apa yang ada di dalam diri kita dan lingkungan kita. Nah, hari ini aku mau sampaikan dan aku mengambil salah satu ayat dari 1 Korintus 9 ayat 24 yang bunyinya, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Nah, ini disampaikan oleh salah satu rasul yang sangat luar biasa ketika ia bertemu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan hidupnya berubah 180 derajat hingga ia memberitakan Injil di mana-mana. Dan saat itu, Rasul Paulus memberitakan Injil ini kepada jemaat di Korintus mengenai hak dan kewajiban seorang rasul. Nah, ia berbicara tentang hak dan kewajiban rasul dalam memberitakan firman Tuhan. Banyak hak-hak yang bisa mereka miliki dan lakukan, tetapi mereka nggak memilih itu. Mereka memilih untuk bertanggung jawab dan melakukan tugas panggilan mereka, yaitu memberitakan Injil. Salah satu hal yang menarik adalah ketika ia berbicara tentang bagaimana seorang olahragawan bertanding dengan begitu rupa. Olahragawan atau yang kita kenal dengan sebutan atlet biasanya itu bertanding dengan gigih, bersaing dengan yang lainnya untuk memperoleh kemenangan. Nah, sang atlet itu nggak akan menyerah sampai ia memperoleh kemenangan itu, bahkan sampai pertandingan itu usai. Ketika mereka mungkin terjatuh atau mengalami rintangan di tengah perjalanan, yang ia lakukan adalah berdiri. Seorang atlet, menurut aku, dia nggak mudah menyerah karena dia harus berlari sedemikian rupa. Meskipun ia ketinggalan jauh, tapi ia akan tetap berlari untuk memperoleh kemenangan itu.
seorang atlet akan selalu memaksimalkan tenaga yang dia miliki agar pertandingan yang dia jalani itu berjalan dengan baik ya. Meskipun mungkin ketika ia terjatuh di tengah jalan yang membuat ia terhambat dan akhirnya tidak menang, tapi seorang atlet menurutku adalah seorang yang selalu berlari untuk mencapai tujuannya. Meskipun pada akhirnya mungkin dia tidak memperoleh kemenangan, tapi dia mungkin memperoleh kepuasan tersendiri ketika ia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Nah, kegigihan seorang atlet itu harus dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pengikut Kristus. Berbagai rintangan apapun yang menghadang, kita harus tahu kalau iblis itu nggak akan pernah berhenti untuk melawan kita. Dalam kondisi apapun dia akan selalu berusaha untuk mengganggu dan mengusik kita biar kita kalah. Nah, tapi di sini kita harus diajarkan bahwa kita harus tetap gigih buat berlari untuk mencapai tujuan kita. Nah, jika kita jatuh dalam satu titik karena kesalahan langkah kita, atau karena itu ulah iblis atau ulah dari lingkungan sekitar kita, yang harus kita lakukan yaitu bangkit. Kita harus berani bangkit meskipun kita mendapati bahwa diri kita malu, kita jatuh, kita terluka, dan mungkin menurut kita, aku udah nggak bisa melanjutkan pertandingan ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap bangkit buat memenangkan pertandingan itu. Tidak ada kata selesai atau kata menyerah selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi, meskipun after running, setelah kita berlari jauh, bahkan kita meraih kemenangan yang satu, masih ada kemenangan-kemenangan yang lain yang Tuhan titipkan buat kita untuk bisa meraih kemenangan itu. Bagi sang atlet, saat kita tertinggal atau dalam posisi kalah, kita nggak boleh patah semangat. Kita nggak boleh berhenti di titik tersebut. Karena pertandingan kita itu belum selesai. Dalam posisi menang pun, kita nggak boleh lengah. Kita harus tetap mempertahankan dan harus meraih kemenangan-kemenangan yang lain itu. Saat kita lengah atau kita merasa kayak, ya udahlah aku cukup menang di hal ini aja. Padahal kemenangan-kemenangan yang lain belum kita capai. Iblis tahu tuh celah kita. Wah, ini anak udah menyerah duluan. Aku bisa nih mencapai dia lagi. Dan kita akan jatuh ke dalam pencobaan yang sama. Nah, satu-satunya kekuatan bagi kita untuk dapat memenangkan pertandingan itu adalah kita berharap sama Yesus dan mengandalkan kekuatan Yesus. Kita harus mengarahkan mata kita dan fokus kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang akan menuntun kita, memberi kita kekuatan, dan memberi kita kemampuan tersendiri dalam bertanding. Setiap orang pasti punya kemampuan tersendiri kan, kayak kemampuan khusus ketika dia menghadapi rintangannya, apa yang harus dilakukan orang itu. Setiap orang mempunyai cara-cara yang berbeda untuk menghadapi rintangan itu. Nah, kita gunakan cara itu biar kita bisa berlari dan meraih kemenangan itu. Nah, ibarat pelatih yang senantiasa memberi arahan dan mengajarkan bagaimana sang atlet dapat memenangkan pertandingan, maka hanya dalam Yesuslah kita dapat memperoleh hikmat untuk menjadi pemenang. Dia sendiri yang akan mengajar kita untuk bertanding dengan baik untuk memperoleh mahkota yang telah Dia siapkan bagi kita. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin merasa agak berpuas diri saat ini, ketika aku sudah melalui hal ini, hal itu, menurut aku cukup deh kayak gini aja. Jangan berhenti. Karena siapa tahu ketika kita terus berlari, ada rintangan lain yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita mencapai kemenangan-kemenangan yang lain itu. Nah, jadi aku mau mengingatkan teman-teman, jangan mudah putus asa buat setiap hal, buat setiap kemenangan yang akan kita raih. Sebenarnya teman-teman, apa sih tujuan hidup orang Kristen ada di dunia ini? Kita bisa baca dalam 1 Korintus 9 ayat 25 atau ayat selanjutnya itu yang mengatakan bahwa tujuan kita itu untuk mencapai mahkota kehidupan, bukan mahkota yang ada di dunia ini. Sia-sia saja kalau kita lari, tapi kita tujuannya juga hal-hal yang duniawi. Enggak, tujuan kita berlari di dunia ini, berlari sekencang-kencangnya yaitu untuk memperoleh mahkota yang Tuhan titipkan buat kita. Jadi, jangan menyerah karena pertandingan belum berakhir. Jangan berhenti karena masih ada harapan. Jangan takut karena lawan kita si iblis tidak lebih baik dari kita. Jangan khawatir karena kita akan mendapat kekuatan yang baru untuk bangkit. Dan ada Yesus yang dapat menjadikan kita sebagai atlet yang mahir dan siap menjadi pemenang serta menerima piala kemenangan.
Yang perlu kita lakukan yaitu mengarahkan mata kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan tujuan kita kepada satu pelatih yaitu Tuhan Yesus. Biar kita dituntun senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Semangat teman-teman, jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah oleh setiap apapun yang teman-teman hadapi saat ini, entah itu masalah kecil atau masalah besar. Yang perlu teman-teman lakukan adalah kita tahu bahwa kita harus jadi anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Oke, sebelum kita akan menutup renungan hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Biar firman hari ini, biar renungan hari ini, dan renungan-renungan yang sebelumnya juga bisa menjadi rema dan kekuatan buat hidup kita. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih tetap Tuhan Yesus satu motivasi ya Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan meskipun kami dari jarak jauh, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan gak akan meninggalkan setiap kami dan Tuhan selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan-Mu hari ini yang mengingatkan kami biar kita gak lengah Tuhan Yesus untuk dalam berlari Tuhan. Biarkan kami menjadi orang-orang Kristen yang terus meraih kemenangan kami Tuhan walaupun banyak rintangan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu, biarkan kami tetap berharap sama Tuhan Yesus dan biarkan kami gak takut dan gak khawatir Tuhan akan apapun juga yang ada di dunia ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi ini. Kami tidak tahu kapan akan berakhir Tuhan, tapi yang kami tahu pasti bahwa rintangan masih banyak Tuhan. Dan yang kami lakukan harus berlari. Tuhan, kuatkan kaki kami, kuatkan hati kami Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan Yesus untuk kami boleh berlari sekencang-kencangnya Tuhan untuk meraih kemenangan yang Tuhan titipkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati buat setiap kami. Biarkan kami boleh menjaga setiap kesehatan kami tetap boleh berada di rumah Tuhan, berkumpul bersama keluarga Tuhan, dan kami boleh bercengkrama bersama Tuhan, mendengarkan firman bersama. Kami tahu Tuhan di momen-momen yang indah ini ada satu hal yang ingin Tuhan titipkan buat setiap kami, bahwa kami harus bersabar dan kami harus tetap berharap sama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday guys, God bless you.